Breaking news siang ini dari Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja Pansus Trap DPRD Bali dalam sambutannya di acara Rapat Paripurna ke-8 DPRD Bali, Rabu 22 Oktober 2025. Gubernur Koster menegaskan bahwa langkah ini merupakan tonggak penting dalam menyongsong apa yang disebutnya sebagai Bali Era Baru, sebuah masa di mana pembangunan Bali lebih tertata, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kelestarian alam. Gubernur Koster memuji inisiatif DPRD melalui Pansus Trap sebagai bentuk keseriusan legislatif dalam menata kembali kebijakan tata ruang dan pertanahan di Pulau Dewata yang selama ini dinilai tumpang tindih dan kerap menimbulkan konflik agraria. Lebih lanjut, Gubernur Koster menyebut bahwa dukungan ini juga menjadi sinyal kuat sinergi antara eksekutif dan legislatif di Bali dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis kearifan lokal. Apakah ini akan membawa perubahan besar dalam pengelolaan ruang dan tanah di Bali? Kita akan terus memantau perkembangan ini. Kita ingin menyampaikan hal khusus berkaitan dengan adanya Pansus Trap dan aktivitas Pansus Trap di wilayah Provinsi Bali. Kita bertanya tadinya trap itu apa gitu. Ternyata trap itu tata ruang, aset, dan perizinan gitu. Namanya bagus, trap. Jadi yang sudah mengikuti langkah-langkah dan juga upaya yang dilakukan oleh Pansus ke sejumlah wilayah serta melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangannya. Atas aktivitasnya di dalam penegakan aturan terhadap pelaksanaan tata ruang, aset, dan perizinan itu sudah sangat bagus. Apa yang dilakukan oleh Pansus Trap ini itu sejatinya adalah merupakan bagian dari penataan Bali ke depan agar Bali menjadi lebih baik, lebih taat asas pada peraturan. Selama ini pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah berkaitan dengan tata ruang maupun juga perizinan itu lemah, sehingga terjadi pelanggaran di sana sini. Di samping juga karena berlakunya sistem perizinan melalui OSS yang meluncur begitu cepat tanpa evaluasi dari daerah. Karena itu banyak hal tiba-tiba muncul, dibangun, dan masyarakat di sekitarnya tidak tahu, pemerintah daerahnya juga tidak tahu. Inilah yang kita hadapi saat ini di Bali, sehingga terjadi carut-marut di sejumlah wilayah. Dan ini sudah sangat mengganggu. Oleh karena itu, atas gencarnya aktivitas Pansus Trap, Ditjen mengucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan untuk Pansus Trap. Teruslah bergerak melakukan penertiban di lapangan sepanjang memang itu didukung dengan dokumen yang kuat. Jadi betul-betul didasarkan pada dokumen yang akurat, kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sepanjang itu sudah kuat, jalan terus, tidak mendukung sepenuhnya. Ini juga merupakan bagian dari awal pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali Era Baru yang dilaksanakan mulai tahun 2025. Di periode ini 2025-2030 itu merupakan momentum yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan haluan Bali 100 tahun ke depan. Oleh karena itu, Ditjen memang bertekad, punya komitmen kuat di periode ini akan melakukan bersih-bersih. Kita harus bersikap tegas semua terhadap yang tidak tertib, terhadap yang melanggar aturan maupun juga melanggar penodaan
nilai-nilai kearifan lokal Bali, kesucian alam Bali. Gitu. Nggak ada kesempatan lain saatnya sekarang, karena alam sedang memberikan restu untuk kita semua. Alam sedang melakukan proses purifikasi, pemurnian. Dalam proses pemurnian itu, maka yang nakal itu akan dibuka dan yang baik itu akan diberikan jalan. Jadi terhadap sejumlah investor yang melakukan pelanggaran, kita bukannya anti investasi, tapi agar investasi itu berjalan pada rel yang benar, sesuai dengan aturan, menghormati kearifan lokal Bali, budaya-budaya Bali, dan juga menjaga ekosistem alam Bali. Yang tidak baik ini yang kita tertibkan, yang nakal ini yang kita tertibkan, tapi yang baik kita support, kita dukung, kita fasilitasi untuk kemajuan Bali, agar Bali ini tetap terjaga dengan harmoni dan lestari. Tujuan kita itu semua sesuai dengan visi pembangunan Bali, namun saat kita lakukan Bali bola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Terima kasih kepada Pansus Trap, sekali lagi terus gerak ke bawah supaya ini menjadi jalan yang lapang bagi kita untuk melakukan tindakan tegas. Ini yang kita perlukan sekarang ini. Jangan ragu dan jangan takut. Sepanjang baik dilihat oleh masyarakat, kita akan didukung. Dan para anggota dewan yang rajin melakukan itu, mudah-mudahan terpilih lagi pada pemilu 2029 nanti. Gitu dong. Kerja yang baik pasti akan mendapat pahala yang baik dan restu dari alam. Tapi kalau nakal-nakal, ya nanti kita akan tersisih gitu. Jadi nanti jadilah orang yang baik. Kira-kira itu apa yang disampaikan. Terima kasih. Kita hari Pak Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bali, Pak Iwayan Koster dalam rapat paripurna ke-8 DPRD Provinsi Bali, memberikan apresiasi dan dukungan pujian kepada kami dari tim Pansus itu. Ini sebagai suatu cambuk, sebagai suatu dorongan, sebagai salah satu memberikan motivasi dan semangat kepada kami tim Pansus. Karena sebagaimana ontologi fakta lapangannya itu bahwa urusan tata ruang, urusan aset dan perizinan ini memang masif di mana-mana yang tidak terkendali. Bahkan dengan sistem OSS itu memberikan ruang lagi untuk tidak terkendali. Terkesan bahwa pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten kota yang ada itu ditutupi ruangnya dengan atensi atau akses oleh pemerintah pusat. Prinsipnya ini kan ruang yang ada itu kan ruang-ruang yang ada di Bali. Jadi ruang itu terkait tebing, jurang, danau, sepadan sungai, sepadan pantai, ya di hulu, kegiatan yang ada di hutan sampai kepada hilirnya di mangrove itu kan ruang-ruang yang ada di Bali yang menjadi urusan langsung dengan masyarakat Bali. Contoh saja ketika ada banjir kemarin, yang korban siapa? Kan masyarakat Bali yang terdampak, ya, yang merasa prihatin dan sakit yaitu atas kejadian banjir yang mengakibatkan tertutup di mana-mana itu kan masyarakat Bali. Jadi jangan sampai mereka jadi korban sia-sia. Yang meninggal itu 18 tambah 4 ya, 24 orang itu, dan kemudian kerugian material itu luar biasa. Kalau dihitung itu tidak bisa dinilai, saya kira belum rasa beban yang dialami oleh masyarakat Bali. Oleh karena itu ya menjadi perhatian kami pertama itu ya tetap evaluasi OSS. Kasih ruang-ruang pemerintah provinsi dan kabupaten kota, pemerintah yang dari sampai ke pejabat di daerah itu, kepala desa dan lingkungan itu, untuk juga memantau kegiatan-kegiatan yang ada di Bali. Kan mereka yang tahu, ya mereka yang tahu. Makanya harus betul-betul ada treatment yang khusus dari pemerintah pusat itu tentang OSS itu. Aplikasi sosialisasi seperti apa?
Jangan sampai terjadi seperti kemarin banyak korban. Maka itu Pansus hadir. Pansus kemudian dengan kegiatan-kegiatan evaluasi tata ruang, aset dan perizinan ini sudah kelihatan berapa titik itu menjadi evaluasi kita, dan bahkan banyak ditutup, izinnya tidak ada. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di tata ruang itu yang ada izinnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di tepi jurang, tepi pantai, tepi sungai, kawasan suci yang sudah kita atur itu kita tutup dan kita bongkar. Nah, itu salah satu parameter bukti bahwa kegiatan Pansus ini betul-betul hadir untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat Bali. Kan gitu, itu dulu poinnya. Jadi dengan apresiasi Bapak Gubernur Bali, Bapak Iwan Koster itu, kita pertama berterima kasih. Tapi justru ini sebagai pecut, sebagai cambuk buat kita ini Pansus lebih maksimal bekerja tanpa pandang bulu, tanpa mengenal lelah. Ya, kita bisa lihat sendiri bahwa kita emang kerja terus setiap hari. Laporan dari masyarakat banyak sekali, dumas-dumas itu hampir di seluruh kabupaten kota itu ada laporan kita punya di tempat-tempat yang mereka melanggar aturan, melanggar izin dan sebagainya. Itu banyak, kita udah list semua. Jadi tim Pansus ini kan hadir sebagai kelembagaan pemerintah Provinsi Bali. Di sana lintas fraksi, kemudian lintas komisi, ya, lintas anggota DPRD Provinsi Bali dan kabupaten kota. Itu hadir semua. Jadi ini bukan berbicara Pansusnya, berbicara kelembagaan, lembaga pemerintah provinsi. Maka itu kerja-kerja ini kerja-kerja lembaga. Kita udah list semua itu, daftar dumas yang diberikan oleh masyarakat. Kita udah list, tinggal tunggu waktu aja, kita akan turun kemana-mana, jalan-jalan, evaluasi, mana yang kita luruskan, yang izinnya kurang sedikit-dikit kita minta supaya perbaiki izinnya, urus izinnya, yang sangat melanggar kita evaluasi kegiatannya. Secara administrasi, secara aturan itu ada sanksi administrasi, tutup sementara, cabut izinnya, evaluasi izinnya, bongkar, kan itu dia. Kalau sanksi-sanksi pidana, nah itu yang sudah dilakukan oleh penegak hukum sekarang, sudah melebar ke situ. Itu sanksi pidana karena diatur dalam undang-undang maupun dalam perda-perda ada sanksi pidana itu. Kalau urusan tata ruang, aset dan perizinan ada sanksi pidana. Maka itu berapa kasus sudah digelar oleh aparat penegak hukum, ya kita apresiasi, yaitu langkah-langkah positif untuk membackup dan dukung kepentingan masyarakat Bali dan Provinsi Bali.